Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Pak Isyam. Kita pada hari ini akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang sejarah dan arti dari akikah. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tata cara akikah dan hikmahnya itu apa saja. Hal-hal yang dilakukan ketika akikah. Jadi ketika akikah dilaksanakan atau dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membersihkan mulut bayi. Kemudian usaplah dengan kurma, madu, atau sebangsanya pada langit-langit mulutnya, dengan disertai doa agar si bayi mendapat berkah dari Allah. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang berbunyi, wala dari gulaman fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asmahu Ibrahima fahanakahu bitamroti wada'alahu bil barokati, yang artinya, anakku telah lahir, maka ia aku bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menamakannya dengan nama Ibrahim, lalu diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan didoakan dengan barokah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa. Kemudian hal yang harus dilakukan yang berikutnya, mohonkanlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat seperti, aku berlindung dengan firman Allah yang sempurna dari segala syaitan, segala macam gangguan dan penggoda yang jahat. Kemudian yang harus dilakukan adalah, hendaklah pada hari ke-7 kelahirannya bayi tersebut diberi nama yang bagus, yang mengandung doa dan harapan yang mulia, karena nama bagi bayi tersebut adalah doa dan harapan dari kedua orang tua. Jadi harus diberi nama yang bagus, yang mengandung arti yang bagus, karena nama itu termasuk doa. Kemudian hendaklah pada hari ke-7 itu pula rambut bayi dicukur. Ketika akikah jangan lupa rambut dari bayi tersebut harus dicukur. Itu telah disampaikan oleh Nabi pada hadisnya, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma, yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih sebagai tebusan untuknya pada hari ke-7, diberi nama sekaligus dicukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Ahmad dan 4 serta disahkan oleh Tirmizi. Kemudian yang nomor 5, dan pada hari ke-7 itu disembelihkan kambing kibas atau biri-biri yang bagus dan telah mencapai umur dewasa sebagai akikahnya si anak. Kemudian ada pertanyaan, berapa ketentuan jumlah hewan untuk akikah? Di sini ada perbedaan jumlah hewan untuk bayi laki-laki dan untuk bayi perempuan. Bayi laki-laki sebanyak 2 ekor kambing, sedangkan pada bayi perempuan cukup 1 ekor kambing. Cara membagikan daging akikah sama dengan membagikan daging kurban. Diutamakan tetangga atau kerabat saudara yang terdekat. Dan lebih utama kalau daging tersebut sudah dimasak ketika dibagikan. Kemudian kita akan belajar apa saja hikmah yang kita peroleh setelah melakukan
akikoh. Hikmah yang pertama yaitu menumbuhkan rasa syukur terhadap Allah atas semua nikmatnya. Dan hikmah yang kedua, meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Dan yang terakhir, menumbuhkan jiwa sosial dan sifat dermawan. Untuk tugas hari ini, Bapak minta anak-anak sekalian mengerjakan latihan soal pada halaman 27. Kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor Pak Hisyam. Pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bisa bermanfaat. Dan yang terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.